Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Harlista Ramayani dengan NIM L1A11901 dari R001 Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif. Lalu mari kita simak video penjelasan berikut ini. Nah, mari kita bahas tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Lalu, apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif yaitu cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan sel betina atau tanpa perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama secara alami atau tanpa bantuan manusia. Nah, yang kedua yaitu secara buatan atau tanpa bantuan manusia. Nah, mari kita bahas jenis-jenis dari perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama ada akar tinggal atau rizoma, yang kedua tunas, yang ketiga spora, yang keempat umbi akar, yang kelima umbi batang, yang keenam umbi lapis, yang ketujuh tunas adventif, yang kedelapan yaitu geragih atau stolon. Maka kita akan menjabarkannya satu persatu, yaitu yang pertama akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Ciri-cirinya yaitu bentuknya mirip akar tapi berbuku-buku seperti batang, dan daun pada ujungnya terdapat kuncup perkembangbiakan. Seperti contohnya yaitu jahe. Apabila kita memanen jahe dan masih tertinggal sedikit di dalam tanah, maka yang tertinggal tersebut akan menjadi tunas dan berkembang biak menjadi jahe kembali. Lalu yang kedua ada tunas, yaitu merupakan bagian tanaman baru yang tumbuh di sekitar induk. Dapat dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu bambu, pisang, dan jambu. Lalu yang ketiga ada spora. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah berbagai jenis tumbuhan paku-pakuan. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Kotak spora pada tumbuhan paku terdapat pada bagian bawah daun. Nah, seperti terlihat pada gambar, spora terdapat di bawah bagian daun. Nah, apabila terdapat angin, maka spora akan terbang dan jatuh di tempat lain dan tumbuh kembali menjadi tanaman paku-pakuan. Lalu yang keempat ada umbi akar. Nah, umbi akar adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan berbentuk mengembung di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu wortel, bengkoang, dan lobak. Lalu selanjutnya ada umbi batang. Umbi batang adalah modifikasi batang yang membentuk umbi dengan ujung membesar terletak di dalam tanah. Nah, bagian ini sesungguhnya merupakan cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang. Lalu tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu kentang dan ubi jalar. Lalu selanjutnya ada umbi lapis, yaitu umbi yang berlapis-lapis dan di bagian tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas batang yang dikelilingi lapisan-lapisan daun yang tumbuh membengkak di dalam tanah. Lalu contoh dari umbi lapis yaitu bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Lalu yang selanjutnya yaitu ada tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh bukan dari ujung batang, tetapi muncul dari
dari tepian daun. Contoh dari tunas adventif yaitu cocor bebek. Nah, tunas tumbuhan baru muncul dari lekukan-lekukan pada tepian daun cocor bebek. Tunas tersebut akan menjadi tumbuhan baru. Lalu, perkembangbiakan vegetatif tumbuhan secara alami yang terakhir yaitu stolon. Stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Tunas pada ruas-ruas batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ujung geragi yang menyentuh tanah akan membelok ke atas. Lalu, contoh untuk tumbuhan bergeragi di atas permukaan tanah adalah stroberi, pegagan, dan semanggi. Lalu yang kedua, contoh tumbuhan bergeragi di bawah permukaan tanah adalah rumput teki. Lalu jenis perkembangbiakan vegetatif tumbuhan secara buatan, yang pertama ada cangkok, yang kedua ada okulasi, yang ketiga ada stek, yang keempat ada merunduk, yang kelima menyambung, dan yang terakhir kultur jaringan. Lalu, mari kita jabarkan satu persatu. Yang pertama ada cangkok. Nah, kenapa kita bisa memilih cangkok? Karena cangkok menjadi salah satu metode vegetatif buatan yang paling mudah diterapkan. Selain itu, tanaman dari hasil cangkok biasanya lebih cepat berbuah dan mempunyai sifat-sifat yang sama persis dengan induknya. Cara mencangkok ini dilakukan dengan memotong dahan tumbuhan dari tumbuhan induknya. Lalu yang kedua ada okulasi. Okulasi adalah metode perkembangbiakan dengan menempel mata tunas suatu tumbuhan ke batang tumbuhan lainnya. Nantinya tumbuhan baru akan memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda. Nah, yang ketiga ada stek. Stek dilakukan dengan menanam potongan batang, daun, atau tangkai dari suatu tumbuhan. Namun, tidak semua tanaman bisa menerapkan metode ini. Beberapa tanaman yang bisa di-stek yaitu singkong, tebu, mawar, dan melati. Lalu yang keempat ada menyambung. Menganten atau menyambung yaitu biasanya diterapkan pada tumbuhan sejenis buah-buahan atau ketela pohon. Metode ini dilakukan dengan menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuannya agar dua batang tersebut menggabungkan sifat unggulnya kepada individu baru. Lalu yang kelima ada kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri tumbuh menjadi tanaman kembali. Lalu kultur jaringan ini biasanya sulit dilakukan karena butuh beberapa keahlian. Dan juga alat-alat yang dibutuhkan biasanya sulit ditemukan atau terlalu mahal. Lalu yang terakhir ada merunduk. Merunduk atau layering merupakan metode perbanyakan tanaman dengan merundukan batang ke dalam tanah. Nantinya ruas batang yang ditanam akan menghasilkan tanaman baru. Nah, yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama, kelebihan perkembangan vegetatif yaitu lebih cepat berbuah. Lalu yang kedua, sifat keturunan sesuai dengan induknya atau sama persis. Lalu yang ketiga, dapat digabung dengan sifat-sifat yang diinginkan. Lalu yaitu yang kedua, kekurangan perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama, perakaran kurang baik. Seperti misalnya ketika kita menerapkan cangkok pada tanaman, maka tanaman tersebut hanya menghasilkan akar serabut tapi tidak memiliki akar tunggang, sehingga tanaman menjadi rentan. Lalu yang kedua, lebih sulit dikerjakan karena membutuhkan beberapa keahlian. Misalnya seperti kultur jaringan. Selain membutuhkan beberapa keahlian, kultur jaringan juga memerlukan biaya dan alat-alat yang agak sulit ditemukan. Lalu yang ketiga yaitu jangka waktu berbuah yang pendek. Walaupun
tanaman lebih cepat berbuah, tapi berbuahnya juga memiliki jangka waktu yang pendek.